Itu sudah tahu kita tuh Datang latihan bulan kapan? Oh ya, itu juga penting, tapi nggak ada hubungannya sama Garmin ini sih. Halo pagi pendengar, nah ini kebetulan masih pagi ya. Hari ini saya mau mereview beberapa produk Garmin. Salah satunya adalah bag komputer Edge 530, lalu power meter XC 200 dan lampu belakang. Ini yang lampu dan radarnya. Nah sekarang kita mulai mencoba connect dengan bag komputer Edge 530 ini. Nah ini sudah saya setting Garmin Edge 530 nya, sudah terkoneksi dengan power meter, jadi untuk lihat cadence dan powernya itu bisa jelas di sini. Nah ini tadi ada titik-titik, ini berarti ada kendaraan bergerak di belakang. Kenapa bisa tahu? Karena kita pakai Varia 515 radar ini. Jadi untuk yang jalanan sepi, untuk tahu ada kendaraan apa enggak, Varia ini sangat membantu. Tapi kalau jalannya rame ya harus sabar karena Edge-nya ini pasti bunyi terus. Bukan message itu, tapi untuk pemberitahuan bahwa ada kendaraan di belakang. Nanti kalau sambil kita jalan bisa kelihatan seberapa jauh kendaraan itu. Jadi misalnya kita diumpamakan di ujung sini, nah kendaraan itu di sini. Jangan khawatir kalau nanti kita berpeloton naik sepeda, itu tidak mengganggu. Jadi jangan dikira kita di sini terus nanti kelihatan kecil sepeda banyak gitu, enggak. Jadi dia cukup pintar untuk tahu mana yang kecepatannya itu jauh lebih cepat dari kita, sehingga memberitahu di perangkat ini. Dari pengalaman saya menggunakan unit Varia itu memang cukup memberi informatif, tapi ada beberapa orang termasuk saya itu kadang-kadang sumpek ya, karena terlalu sering dikasih tahu. Tapi ada beberapa orang sangat perlu dengan alat ini karena dia sangat tidak aware dengan belakangnya. Nah kalau saya mungkin agak biasa aware gitu, jadi lebih tidak apa-apa. Tapi alat ini memang sangat membantu. Nanti kita bisa lihat sambil jalan. Mari. Nah, Garmin Edge 530 ini sudah dilengkapi dengan peta. Sebetulnya untuk Dipinco atau peserta-peserta event-event yang biasanya suka ngasih data peta itu cocok. Nah ini kan kita bisa lihat petanya mudah kan, antara menu peta dan menu sepeda atau keterangan yang lain bisa tinggal neken-neken gini. Nah ini untuk melihat kontur jalan, jadi agak naik sedikit, turun sedikit. Ini ada yang gerak sebelah sini. Nah, ini ada lagi. Tapi tenang, kalau itu sepeda, kalau dia itu sudah bersama kita beberapa saat dan speednya sama, gambarnya itu hilang. Pemberitahuannya itu hilang, jadi tidak usah risih. Ini layar khusus untuk yang senang lihat data ya, dan angka. Sudah ada di Garmin 530 ini. Kelebihan Garmin 530 ini baterainya lebih irit karena tidak touchscreen. Tapi kekurangannya yaitu kita kalau mau men-setting atau merubahnya harus pakai tombol-tombol di kiri ini, kalau tidak pakai sistem Shimano Di2. Nah ini karena
sore baru ganti, maka saya bisa men-setting dan mengganti layar dengan lebih mudah. Sebetulnya Garmin ini bisa men-save one click, double click atau diklik lama, itu dia bisa membedakan. Jadi fungsinya tergantung. Kalau ada lampu yang bisa connect, ya ditekan lampunya bisa nyala atau mati. Kayak diskotik gitu, mati nyala, mati nyala. Nah, ini jalannya kan agak naik sedikit. Tahu dari mana naik? Nah, mari kita lihat, betul nggak? Nah, ini grade-nya 1%. Powernya hanya terpelan. Untuk bar mount-nya kebetulan punya saya ini sudah include di handlebar-nya ya. Jadi dan mount paling umum itu mount-nya Garmin. Dan nah pendengar, ini kan 530. Sekarang saya ingin mengganti dengan Garmin Edge 830. Bentuknya mirip ya, tapi beda. Nanti kita ganti unit ini, saya matikan, kita ganti dengan yang 830. Ini memang saya kasih tampilan yang agak beda, tapi nanti bisa saya coba setting ini sambil di atas sepeda. Kita lihat, biasanya kalau ada pengendara sepeda itu men-setting salah satu sensornya itu terlambat. Kalau pakai Edge yang tadi memang lebih sulit kelemahannya karena enggak touchscreen kan, jadi harus ditombol ini. Dengan yang touchscreen ini jauh lebih mudah karena ruang untuk bidang yang ditekan itu kan lebih lebar. Kalau yang kecil ini kan agak sulit nyari tombolnya. Nah, mari kita coba sambil jalan. Di layar utama ini dengan nyentuh gini kan bisa kelihatan ya, menyentuh. Tapi ya jangan kasar rasa, jangan pakai kuku, peret nanti. Ya pakai ujung tangan. Bisa kelihatan profilnya. Jadi layarnya itu settingannya di model apa, misalnya Anda punya sepeda lebih dari satu, yang satunya di itu, yang satunya enggak, data yang ditampilkan itu apa, itu bisa dibedakan per profile. Atau kalau Anda di jalan raya itu suka yang dikasih lihat ini, kalau di gunung yang ditampilkan apa, bisa per profile. Nah, lalu ada keterangan seperti signal GPS, setting, lalu baterainya itu tinggal berapa, ini bisa di sini. Karena unit ini baru, belum ada sensor yang terkonek. Mari kita coba connect. Tekan sensornya, add sensor, search all. Power sudah, itu sudah, cadence, speed sudah semua ya. Jadi tinggal ini tinggal lampu ya, karena lampunya harus dinyalakan dan dimatikan. Nah, jadi ini aja kan kita sudah bisa setting ya. Kira-kira saya jalan 2-3 kilo, settingannya sudah bisa semua. Nih ada baterai radarnya seberapa, ini light baterai, jam, speed, cadence, sensor. Nah ini untuk radarnya. Jadi dengan touchscreen itu fungsinya seperti itu, lebih
gampang men-setting bila sensornya lupa disetting, atau ada beberapa sensor yang enggak mau terkoneksi bisa lebih mudah. Dan kalau ganti layar tinggal digosok-gosok, tapi tidak keluar jinnya ya, tidak keluar jinnya, hanya pindah tampilan tapi tidak keluar jin. Kalau digosok-gosok keluar jin, nanti jadi 3 permintaan. Nah, sama ini untuk power meternya, layar khusus untuk power meter. Tetap bisa pakai shifter, tetap bisa. Jadi kalau mau tahu kira-kira beloknya gimana, nah, bisa lihat di sini. Ini di petanya. Kalau pendengar atau pengguna Garmin hujan bagaimana? Pasti kan air hujan itu ketika di touchscreen dengan Edge 830 ini atau touchscreen Edge yang lain, itu kadang mengganggu karena setitik air itu bisa seperti jari yang menekan, jadi bisa error kadang-kadang Garminnya. Tapi jangan khawatir, tinggal tekan tombol power ini sekali, ini sudah di lock, tidak fungsi. Ini sudah tidak fungsi. Jadi kalau takut layar bergeser, tekan tombol lock ini 1 kali, keluar touchscreen lock. Jadi kalau mau merubah-rubah ya bisa pakai tombol di shifter, di I2, atau ya di unlock dulu baru digeser-geser lagi layarnya. Tapi fungsi untuk 2 tombol yang di bawah ini untuk pause atau lap, biasanya lap ini untuk penanda sebuah segmen atau latihan interval tertentu, maka bisa dilakukan. Ada sepeda motor, padahal saya tidak tahu. Betul. Benar, ada sepeda motor. Semakin dekat dan mau lewat. Nah, ada mobil habis ini lewat. Sepeda motor, mobil 2. Untuk tambahan keterangan, ketika di tempat-tempat yang cenderung sepi, itu radar ini sangat membantu. Kenapa? Karena sepi, kadang-kadang cyclist itu lengah. Jadi kasihkan nyengkol atau kasihkan ngelamun, yang penting lengah. Jadi ketika ada pemberitahuan bahwa di belakang ini ada kendaraan seperti ini, itu sangat sangat informatif dan bisa membuat kita lebih aware, dan tujuannya kan menghindarkan kita dari kecelakaan atau musibah. Jangan belok langsung atau di tengah jalan bisa minggir. Jadi Garmin Edge baik 530 atau 830 itu lebih dari sekedar menunjukkan speed, average speed, gradien, itu lebih dari itu. Bisa menunjukkan jalan, sebagai head unit yang memerintah lampu, menunjukkan power dan macam-macam. Lebih dari sekedar menunjukkan kecepatan. Teman-teman, ketemu lagi. Sekarang satu meja lagi sama Om Ray. Jadi memang harus terbiasa ya, kita akan gantian-gantian ini.
kadang berdua, kadang dia sendirian, kadang saya sendirian. Semoga ini bisa berlanjut terus podcast ini. Nah, ini kita episode kali ini membahas tentang, tadi sudah lihat videonya, Om Rey sudah kayak apa? Kayak men-setting kelinci percobaan disuruh muter-muter terus itu ya. Iya. Jadi jalan loh, masuk muter-muter. Iya, yang muter di jalan terus, suruh neken-neken tombol, menjelaskan, mencoba kayak gitu ya. Iya. Jadi kan kalau bikin obat atau bikin apa kan kamu kelinci percobaannya kan kayak gitu. Benar. Ya. Jadi ini Guinea pig ya. Apa? Guinea pig ya. Guinea pig ya. Oh, nyepelnya gitu. Ya. Karena untuk menjelaskan atau mencoba itu harus ada guinea pig-nya. Jadi untuk episode ini terima kasih Om Rey mau muter-muter terus untuk jadi guinea pig kayak gitu. Ya. Nah, yang di guinea pig Om Rey, tapi mengguinea pig-kan apa ya? Ya, Om Rey mencoba menjelaskan tentang siklokomputer. Itu komponen yang untuk dunia modern ini, kalau sepedaan kita nggak tercatat, itu nggak diakui ya. Benar. Katanya kan kalau nggak masuk Strava berarti itu tidak terjadi. Betul. Sehingga orang-orang kadang-kadang kalau komputernya macet atau ada masalah, ketinggalan atau baterainya habis, dia pinjem cyclocom temennya untuk diupload. Betul ya. Supaya atau diakui. kalau supaya average time-nya itu bagus, katanya kalau kecelakaan yang penting Garmin-nya di post dulu. Jadi kalau ini kejadian sih emang begitu ada yang jatuh, tolong matikan Garminku. Ya, kayak gitu ya. Jadi supaya average speed-nya itu tetap bagus. Tetap bagus. Kan dia ada juga gini, pastikan mohon maaf saya waktu naik ambulan di Dolo itu saya juga tolong Garminku matiin ya supaya nggak tercatat itu naik mobil kayak gitu. Oh. Ya. Atau memang banyak orang yang sengaja dinaikkan mobil kan juga ada kayak gitu. Ada. Supaya average-nya bagus. Jadi intinya kehidupan cyclist itu nggak akan bisa lepas dari cyclokomputer. Benar. Dan kalau kita ngomong cyclokomputer itu embahnya, payungnya, dewanya, pionirnya, semua yang mendorong perkembangan, yang jadi perbandingan, sampai menjadi istilah generik ya. Ya. Kita kan secara umum nggak ngomong itu cyclocom, nyebutnya Garmin-nya. Ya. Garmin-nya. Padahal kadang-kadang mungkin bukan merek itu, tapi nyebutnya Garmin-nya. Garmin-nya. Jadi saking tidak bisa lepasnya kita dari cyclokomputer, brand itu. Jadi semua kita sebut Garminmu mana? Ya. Matikan Garmin-nya, nyalakan Garmin-nya. Ya. Padahal belum tentu. Ya, akhirnya digeneralisasi. Ya, dan satu lagi yang salut, dan ini bikin saya sulit pindah ke nyoba merek lain, karena saya 10 tahun yang lalu, kamu juga mungkin, dulu kan kita masih pakai yang nggak pakai GPS kan ya. Kalau awal-awal dulu belum ada GPS kan, ada yang nyatat cadence sama speed yang di ban. Tapi begitu kita ada Strava segala macam itu kan harus pakai cyclocom Garmin ya kan. Ya. Karena Garmin pertamaku Garmin 800, itu berarti kan 10 tahun yang lalu. Ya. 500 malah. Enggak, kalau saya dari awal sih sudah pakai sih. Oh, kaya kamu. 500 atau 800? Lupa tapi. Lupa 800 rasanya. 800. Dulu ada 800, pokoknya 720 ya, ada ya? 20 itu setelahnya, Om. Oh, ya. Jadi yang 720 enggak tahu, itu lebih lama lagi mungkin ya. Nggak ingat sejarahnya pokoknya. Ya. Jadi yang jelas karena itu connect ke Garmin Connect, ada app-nya atau website-nya, sehingga saya kalau itu jadi saya selalu upload 2 kan, Garmin Connect dan Strava. Jadi ada data cadangan kayak gitu. Oh. Jadi sekarang kalau misalnya pakai yang lain kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau saya harus ikut ekosistem itu terus. Oh, ikut Om Garmin ini terus. Ikut Garmin ini terus. Ya. Nah. Kemudian terus berkembang ya, kemudian punya 810, 820, dan sekarang mungkin teman-teman yang sering lihat kita sepedaan kita pakai 1030 ya. Iya. Jadi entah sudah berapa Garmin yang kita pakai. Punya masih ada semua? Enggak, sudah saya sumbangkan. Sumbangkan atau dijual? Enggak, sumbangkan. Oh. Dikasihkan? Ya. Oh ya. Jadi saking banyaknya Garmin kita ya. Waktu itu, sekarang cuma 1. Yakin cuma 1? Ya, cuma 1. Ya, jadi bapak-bapak di Garmin, Om Rey butuh Garmin cadangan dan tambahan. Ya. Jadi, itu ya. Nah, kita ngomong tentang bagaimana kita itu
apa ya, tidak bisa hidup tanpa Strava dan Garmin, intinya kayak gitu. Ya. Nah, tapi kan kemudian terus berkembang. Jadi Garmin ini nggak cuman cyclocom-nya aja gitu. Garmin ini kemudian Cyclocom itu kan kita bilang untuk ketika di jalan bisa lihat speednya. Ya. Nih, Ya. bisa lihat speed, bisa lihat cadence, RPM, putaran pedal, dan data-data ketika di jalan. Ya. Tapi Garmin ini kan sekarang jadi lebih luas ya. Terkoneksinya itu bukan hanya ekosistemnya itu terjadi bukan hanya data-data yang di jalan itu kan. Bisa ada lampunya depan belakang, fitur keamanan berarti kan ya. Ya, fitur keamanan ketika di jalan tuh lebih, kok menurut saya itu jauh lebih advance daripada dulu. Dulu kan orang ngomong, kok seandainya kita tuh tahu di belakang ada mobil, enak ya. Buktinya Garmin sudah buat. Ada radarnya dan sangat pandai menurut saya. Karena kalau misalnya ini gerombolan sepeda lain, Ya. ketika dia datang itu bunyi. Tapi kalau dia itu sudah sama kecepatannya dengan kita, nggak ganggu lagi. Gitu loh. Jadi nggak perlu di belakang ada yang teriak katarak gitu, nggak perlu ya. katarak itu kan untuk kita yang di depan kan ya. Itu untuk kita. Ini kan enggak, tapi kan kalau misalnya kan yang sering terjadi itu kan kalau kita di tempat sepi, itu Ya, kan ada motor atau ada mobil itu kan di belakang. keenaan. Iya. Nah, kalau di luar negeri waktu kita gravelan tuh banyak yang bilang ini perlu kalau gravelan, karena gravelan itu kan cenderung sepi banget. Iya. Terus suaranya itu dia bingung, maksudnya itu suara environment-nya, suara pohonnya atau benar-benar ada traktor lewat. Nah, ini di sini itu kan kalau kita masang radarnya itu kan kelihatan di cyclocom-nya ini kan kelihatan titik itu jaraknya berapa itu kan Ya. ketahuan. Nah, itu kan sangat membantu. Lalu kalau ekosistemnya yang lampu depan tuh kita nyalakan tuh enggak perlu rogo-rogo gini. Cari-cari tombol ya. Jadi tinggal nekan Semuanya di gitu. Garmin, ya. Di Garmin itu bisa ya. Jadi ya lama-lama kan kayak handphone kan sekarang jadi dompet, Ya. jadi kunci, Ya. jadi semua lah, jadi alat pembayaran. Jadi satu alat ini fungsinya makin banyak. Jadi tadi fitur keselamatan memang. Ya, jadi Om bisa- ini dari dulu sebenarnya suka coba-coba. Saya kan termasuk yang tradisionalis, tapi Om ini dari dulu sudah pakai radarnya gitu. Ini apa ini? Ini radar katanya kayak Iya. gitu. Dia sudah pakai duluan. Jadi emang suka barang-barang aneh-aneh dia gitu. Nah, terus apalagi fitur, berarti kan fitur tadi ada saya jelasin koneksi ya. Iya, Garmin Connect-nya sendiri kalau dulu itu kan hanya untuk upload. benar. Sekarang itu sudah ada kayak fitur training plan, lalu kayak mengupdate situasi badan kita segala macam. Sebetulnya sudah sangat detail, Om. Jadi ada tanggalannya. Itu sudah tahu kita tuh Datang latihan bulan kapan. Oh ya, itu juga penting, tapi tidak ada hubungannya sama Garmin ini sih. Ya, itu perlu supaya ndak sama-sama, supaya ndak bablas, tapi bablas lain ya gitu. Ya, jadi Tapi kan memang ada tanggalnya benar. Jadi Ya, kalau ada tanggalannya, saya lagi ya. buka Garmin Connect misalnya. ya. Saya buka Garmin Connect. Jadi memang datanya semua ada di sini, termasuk rate kita. Kemudian saya bisa ngukur misalnya kondisi saya ini, teman-teman yang suka jadi acuan gini misalnya. VO2 max-mu berapa sekarang kayak gitu. Jadi setelah latihan, ya. Training effect ya. My stat, Training status. Jadi my stat. Ya. ya ini nih. Jadi ada training status misalnya. Saya produktif, kilometerku kan lumayan banyak. Oh. Dibilang produktif, tapi produktif itu ada kekurangannya. Klik load. Jadi kalau di klik load, kalau kita lihat datanya begini, itu kelihatan yang bawah hijau low atau aerobik, tandanya goes yang tidak ngotot, misalnya untuk jauh-jauhan, endurance segala macam itu udah cukup kuotanya, udah penuh. Tapi ketika high aerobik, ketika lebih intensity, saya kurang separuh. Jadi sama Garmin diingetin, coba latihan untuk lebih high aerobik, berarti lari lebih cepat atau bersepeda lebih cepat. Itu untuk memperbaiki lactate threshold, ketahanan otot yaitu, dan VO2 max katanya. Terus kemudian anaerobik itu yang bagian yang kalau orang kita bilang batak-batakan ya, hajar-hajaran. Saya juga saya lebih dari separuh sih, tapi yang ungu ini sudah lebih dari separuh. Jadi saya memang untuk endurance sudah sangat cukup, tapi yang untuk intensitasnya saya kurang. Jadi saya bisa ngukur. Kemudian kalau mau event, saya biasanya ngelihat
VO2 max saya berapa? Ini hari ini ya, ini ketika syuting. Oh sorry, saya gosnya kemarin. Jadi VO2 max terakhir saya adalah 56. Wah, top 56. 5%, top 5% untuk umur dan gender saya. Oh, iya. Fitness age 20, umurku 20. Ya. Punyamu berapa? Secara Garmin lo ya. Secara Garmin. Secara Loh, Garmin. kalau Garminnya bohong ya. Tapi ini kan data dari Garmin. Saya kan lengkap. Saya selalu pakai heart rate. Saya pakai power meter. Jadi kan kecatat semua kayak gitu. Nah ini jadi VO2 max saya. Tapi ini lagi rendah. Kalau mau event saya biasanya berusaha minimal 57, 58. Jadi Garmin ini bisa jadi apa tuh benchmark Iya. kemampuan ya. Saya loh seperti orang umur 20. Wah, kan pintar supaya kita seneng doh ya. Iya. Tapi kalau angkanya 57, saya itu top 1%. Jadi saya tahu misalnya kalau saya lagi 57 ke atas, nanjak itu enteng kayak gitu. Ketika 56 ini bisa tapi agak struggle kayak gitu. Kalau di bawah 55 biasanya ngos-ngosan itu. Jadi itu kalau saya pribadi. Kalau Abah Asril tuh bilang dia selalu ngecek kalau mau lomba dia harus memastikan di atas 60. Karena kalau di atas 60 dia bisa kompetitif kayak gitu. Kamu berapa? Nah, ya makanya semua. Garmin Connect Om. Wah, kamu ini loh, klik di sini ya. Nah, terus ini toh. Iya itu. Terus performance status. Iya, Terus training status. ya. Ya, kamu mungkin tahu umur berapa kan ya? Ya, itu 47. Ada dibandingin aja tunjukin. 47. Lah. AA, Asrul 56, Omri 47. Dengan makan kamu, Om. Kamu top 20% masih. Ya, top 20%. Fitness age nggak keluar. Tuh, harus ditekan Om. Oh, nggak bisa. Nggak bisa keluar. Karena kurang data. Kurang data ya. Kamu jangan pakai heart rate. Oh iya. Nah, jadi Nah, ini ini biar nggak ketahuan aja. ketahuan aja. Berarti dalam hal ini aku lebih muda dari kamu ya. Iya, benar. Jadi ini sekarang ini bukan sekedar ngelihat data di Garmin, tapi kita bisa ngecek situasi kita. Ini juga ngasih tahu. Aku juga heran, hebat ya bisa ngitung minumku cukup atau enggak. Mestinya bisa ngimbangi yang lebih muda ya, mestinya ya. Seharusnya. Oh iya. Ya, tapi kan saya bilang kita juga ngalahin yang umur 60-an juga nggak bisa. Oh iya betul. Jadi, berarti yang umur 60-an yang itu kalau dilihat mungkin 19 mungkin ya. atau ya itu kan puber. 15 sampai 17 ya gitu. Underdeal-nya lain. Underdeal-nya lain. Nah, jadi ini 56 ini ya oke lah. Ini kalau latihan rutin nggak ngejar event atau apa 55, 56. Tapi kalau mau event saya berusaha minimal 57, 58. Karena kalau nggak kayak wear itu biasanya. Kalau mau ngejar kayak gitu. Jadi sebetulnya fungsi personal trainer ini sudah ada di Garmin ini. Garmin. Kan kasarnya gini, kalau saya 56, 57 saya promo 2 jam 15 menit, ya kan? Ya. Nah, makanya kamu 3 jam, kamu 47. Iya, betul. Ininya harus dinaikkan ya. Iya. Nanti tak ngomong sama Garmin, tolong naikkan. Tolong naikkan. Nah, daripada saya sulit-sulit latihan, mending dia yang naikkan angkanya kan. Jadi minta tolong dihack ya, kayak gitu dinaikkan. Nggak perlu latihan. Ya ini serunya Garmin Connect sekarang yang terus berkembang. Meskipun terus terang kadang-kadang kita harus kan ketika update kita harus nyadar waduh ketika punya Garmin baru itu memang harus ada step-step yang kita lakukan kan supaya sinkron semua itu kan ya. Ini kan Zwift saya, Strava saya semua connect ke Garmin Connect. Ini kok sampai ada tidur di mana ya? Tidur di mana? Enggak saya ini loh, sleep ini loh. Iya toh, health, ada kesehatannya, ada sleep. Garmin mata-matanya di mana-mana. Iya. Nah ini, enggak pulang. Bisa tahu ya. Nah, itu kalau yang nyeting istrimu bahaya. Ya, jadi apa namanya ada environment-nya lah gitu. Terus kemudian ini banyak yang jauh lebih hafal daripada kita, tapi ini alat ukur kita aja gitu. Kemudian ada lagi power meter ya kan ya. Power meter Garmin kan juga ngeluarin saya itu Om, terus terang. Tapi ini saya pernah diskusi sama orang Garmin waktu di Amerika gitu. Waktu ada event atau ada pameran saya ngobrol. Dulu waktu Garmin pertama kali ngeluarin power meter namanya Vector yang pertama itu yang ada potnya itu. Itu saya beli, tapi terus terang memang belum puas. Ketika Vector 2 keluar saya nggak berani beli. Kemudian keluar Vector 3 yang sudah nggak pakai pot. Saya beli. Ternyata waktu itu masih ada
masalah-masalah, misalnya kayak tempat baterainya yang gampang masalah Ya. gitu, sehingga harus di-upgrade tempat baterainya. Nah, setelah diganti tempat baterainya, saya sesekali masih pakai itu sekarang. Kalau misalnya pergi-pergi, kan kalau enaknya power meter pedal itu, kita mau pakai sepeda temen yang nggak ada power meternya, kita bisa baca power kan, karena kan kalau kita kayak Om John Bumiharjo itu katanya kalau nggak pakai power meter kayak riding buta sekarang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh power meter untuk mengukur kekuatan, karena heart rate kadang nggak akurat, kadang kita nggak tahu kondisi kita seperti apa, dan speed aja kadang nggak cukup. Jadi pakai power, gitu, ride to power. Nah, kemudian keluar Garmin Rally, ya kan? Ya. Garmin Rally itu ini salah satu contohnya. Garmin Rally itu jadi power meternya itu sebenarnya di spindle-nya ini ya, di asnya ini ya kan. Tapi bodinya bisa ada 3 macam Garmin Rally itu. Ada yang MTB seperti ini. Ini yang ini punya saya yang punya tesnya masih nyangkut di sepedanya Om Ray. Ini saya pakai di Unbound Gravel. No. Jadi ini sebenarnya ini sudah kena batu-batu Kansas ini. Dan Rally ini baterainya sudah jauh lebih stabil. Dan yang saya suka karena memang ada MTB gitu aja. Jadi nggak perlu ngehack atau apa, sudah langsung MTB dan langsung compatible semua kayak gitu. Tapi ada yang versi Shimano, ada yang versi Loop KO. Ya. Jadi enak. Jadi mau beli. Jadi setelah sekian lama, waktu saya pakai ini di Kansas, ingat nggak waktu kita waktu itu pemanasan ride gitu, ada orang Garmin kan. Oh, kamu sudah pakai Garmin Rally gitu, dia bilang. Ya. Terus tahun lalu ini tahun lalu bukan tahun ini ya. Terus dia bilang, iya ini barusan dapat, moga-moga saya puas pakai yang ini gitu. Karena saya terus ngobrol soal yang faktor 1, faktor 3, dia bilang, orang Garmin Amerika itu sendiri bilang, ya kita ternyata memang butuh waktu untuk bikin ini lebih sesuai harapan kayak gitu. Tapi yang ini sejauh ini buat saya so far no issue kayak gitu. Ini yang saya pakai episode yang Surabaya ke Mandalika, saya pakai ini. Karena membiasakan diri pakai power meter. Nah, enaknya lagi kalau memang sudah punya, lalu misalnya, waduh kalau saya mau MTB-an sama mau gravelan sama roadbike harus punya 2. Enggak. Enaknya dia lagi adalah bodinya ini bisa diganti. Oh. Jadi bisa beli bodinya doang. Jadi Nggak semua bisa ganti body, Om. ya Ya kan, kalau sudah casingnya gitu kan. di film ada face off ganti wajah. Ya kan baru wajah. Oh. Ini kan Ini ganti body ya. ya. Jadi ganti body tapi nyawanya sama ini ya. Oh, iya. Nyawanya kan Ya, biasa. itu yang di tengah itu. Ya, di tengah. Jadi ini bisa dicopot, kemudian bisa ganti yang versi Shimano, tapi harus yang punya Garmin ya. Bukan berarti pakai punya Shimano atau pakai punya Loop, enggak. Harus beli bodinya doang dari Garmin yang kompatibel sama Shimano sama kompatibel sama Loop. Jadi itu juga salah satu fitur baru yang saya suka gitu. Nah, ini power meter. Jadi kalau kebetulan kayak saya kebiasaan pakai power meter, kalau nggak ada power meter kadang-kadang gimana gitu. Dan kadang-kadang ada ketakutan datanya nggak akurat, baca kalorinya nggak akurat. Nah, kalau saya nggak apa-apa sih itu, nggak terlalu masalah kalau saya. Kenapa takut? Iya. Nanti kalau bacanya terlalu akurat, terlalu detail, ya kan? Terlalu detail. Ya, terlalu detail karena kalorinya jadi sedikit toh. Kalau terlalu banyak kan kelihatan gitu. Oh ya betul. Kalau pakai power meter sama enggak, itu heart rate-nya selisihnya. Ya. Karena dia pakai estimasi kan ya. Betul. Ya. Estimasi kadang-kadang overestimate. Oh, kaloriku hari ini 3.000 gitu. Tapi begitu pakai power meter hanya 2.000 gitu. Benar ya. Jadi kamu pengen yang 3.000 ya. Iya, kelihatannya banyak gitu. Kalori yang habis itu terlihat banyak. Oh, terlihat banyak. Jadi harus ditebus dengan makanan dengan kalori yang setara. Kalau enggak tekor nanti gitu loh. Berarti kalau gitu di ekosistemnya Garmin saya menunggu satu lagi. Apa itu? Fitur psikiater virtual. Waduh. Buat ngukur apa nih? Supaya mengajari pemakainya untuk tidak membohongi dan mengelabui dirinya sendiri. Oh, ya. Jadi ada Garmin Psychic gitu nanti. Oh iya. Bisa. Anda nyarankan nanti kita lihat bisa nggak buat itu. Kalau jadi alatnya. Ya kalau udah kehabisan fitur mau apa lagi kan ya gitu kan ya. Jadi dia ada penyemangat ya kan ya. Oh. Ada penyemangat, kemudian ada pengingat, pemantau. Oh iya, penidur. Nah, kan. loh, maksudnya supaya supaya ada orang tuh kan suka insomnia. Jadi ini nggak bisa gampang tidur gitu. tapi harus ada fitur hologramnya yang sesuai kamu harapkan ya. Ya paling nggak ada suara air yang membuat orang tuh rileks. Nanti yang suara apa?
teronggeng apa tuh yang serangga yang suaranya keras tuh yang biasanya di hutan tuh. Ya. Nah, itu supaya gampang tidur. Kan ada yang kayak gitu. Ya, terus kalau dituliskan nanti curiganya Garmin nanti keluar saingannya iPhone. Iya kan? Iya, iya. Nanti ada kameranya langsung built-in di situ, nggak terpisah lagi udah. Halo. Ya. Ya. Itu makin susah itu nanti kalau ada video call, tek nyalakan di sepeda. Ini lo goes beneran, ya, kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya, no kan sekarang bisa, misalnya bohong pakai Strava misalnya, oh kamu barusan dari mana? Goes seharian, iya benar ini buktinya di Strava gitu. Padahal kan nggak tahu itu download Strava temennya atau enggak kan nggak tahu kan. Nah kalau misalnya nanti itu jadi video call, kamu goes beneran nggak? Mana di video call di Garmin keluar lo, kamu kok nggak goes? Nah, nggak perlu dong. Nggak perlu itu. Nggak perlu. Itu fitur yang tolong Garmin jangan ya. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Nggak, maksudnya nggak perlu gitu loh, nggak perlu. Nanti daripada nggak terpakai juga. Gitu loh. Dimatikan fiturnya. Nggak sih, kalau saya kan nggak dimatikan. Kadang-kadang barang saya kayak gitu-gitu sering rusak. Jadi nggak usah lah. Yang buat sepedaan tapi fitur aja. safety-nya ada, dan ini fitur safety yang mungkin penting ya buat kita apalagi yang pernah ditabrak ketika sendirian seperti saya mungkin, tapi waktu itu saya nggak pakai. Waktu itu belum ada, fitur itu belum ada. Iya. Jadi ketika kita tabrakan, dia langsung ngontak memberitahu keluarga. Jadi misalnya telepon siapa yang kita, jadi connect ke handphone kita ngontak kayak gitu, ngasih tahu kalau saya kecelakaan. Kayak gitu. Kok tahu telepon keluarganya berapa? Ya kan di input. Oh iya gitu. Oke. Kalau gitu jangan di input ya. Nah, yang maksud saya kok tahu gitu loh, gimana taunya kan nanti kalau orang tuh tidak men-setting dulu, takutnya telepon headquarternya. Garmin kan juga nggak ngerti siapa itu gitu loh ya toh. Maksud saya kok bisa tahu gitu loh, apa dia ini sejenis. Tapi juga kejadian sih Om. Maksudnya sepedanya lagi disenderin, kemudian sepedanya jatuh. Orangnya sebenarnya lagi makan. Itu sudah terhitung kecelakaan. Ya, jadi istrinya bingung. Ya, itu happens ya. Tapi ada fitur itu yang bisa minimal memberi perasaan safety kepada keluarga. Dan itu penting juga karena ada teman kita juga, ini Rico, ya kan? Dia itu kan suka naik-naik gunung gitu. Iya. Dan kalau udah naik gunung berjam-jam, bisa hitungan nginep segala macam gitu. Nah itu kan nggak ada sinyal, istrinya bisa kontak. Jadi sekarang dia goes jauh-jauhan, bolang. Istrinya lebih suka. Oh. Bisa dikontak masih. Oh gitu. Dan bisa ngasih tahu kalau ada apa-apa. Ya. Kalau di gunung kan ya apa? Ada apa-apa bisa ngasih tau, butuh helikopter kan? Ya, sulit. Ini itu ada fitur-fitur safety yang seperti itu. Nah ini yang lain lagi apa? Yang Omri dari lingkungan Garmin yang makin banyak ini. Sudah sih, itu sudah hampir semua ya. Hampir yang kamu kan suka pakai dia itu segala macam kan ada. Jadi misalnya nggak perlu aneh-aneh, semua ditekan di situ. Oh, ya. Tinggal mitot di atasnya. Di shifter itu. Kalau saya GRX di sampingnya sedikit. Kalau yang lama kan di atas. Jadi teman-teman kadang-kadang kita itu kan ketika kita lagi goes di videonya Omri tadi kan kelihatan kita kan suka nyari-nyari fitur atau ngubah-ngubah di situ. Dengan compatibility dengan dia itu electronic website itu kan dia Dura-Ace khususnya itu di atas shifter itu kita nggak tahu itu ada tombol sebenarnya. Ya. Dan tombol itu untuk pindah-pindah halaman di Garmin, bisa kan kayak gitu juga ya? Sebetulnya satu tombol itu fungsinya 3. Ditekan, double klik, apa tekan lama, gitu loh. Bedanya apa? Lihat-lihat. Lihat-lihat. Kalau lagi nggak apa-apa, dipegang aja, dikira dimanggil. Ya. Tekan lama itu kalau lagi sensi kaplok. Ini bercanda maksudnya. Nekannya itu sebetulnya bisa disetting. Jadi misalnya nekan yang sebelah kanan sekali itu halaman berikutnya. Kalau 2 kali mungkin nandai lab. Maksudnya untuk masuk, kalau misalnya biasa ngelup gitu, ini masuk labnya titit gitu. Jadi lab atau intervalnya. Jadi maksudnya interval yang mulai dihitung. Jadi untuk, misalnya untuk ngukur latihan waktu ya. Misalnya mulai dari sini sampai di sini di titik I sampai mana itu kan kalau gitu ditekan lagi kan kayak intervalnya kan tertutup ini ya. Jadi tahu jarak ini misalnya 5 kilo. Gradien berapa apa semua kan tersaji di lab 1 waktu kita berapa, lab 2 waktu kita berapa. Ya itu bisa. Ya.
Bisa juga kan kalau orang kan kadang-kadang belum ada segmennya kan dia ditekan gitu kan, dari tadi dia nekan sampai sekarang ini seberapa jauh misalnya gitu, bisa gitu. Jadi ya, makin banyak sih ini. Saya yakin di R&D-nya Garmin pasti ya makin ada perkembangan lagi yang kan perusahaan seperti ini kan harus membedakan diri terus kan ya, untuk harus makin, karena kalau enggak kan apalagi sebagai pionir dia harus terus mendorong perkembangan dan lain-lain itu. Gitu. Nah sekarang kita ngomongin cyclocomy Amri ya. Jadi, kan kemarin yang kamu coba itu 2 tipe. Ya betul. Jadi yang kamu coba adalah 830. Ini mungkin 2 yang paling populer sekarang ya. 830 dan 530. Untuk entry level. Untuk entry level ya. Jadi sebenarnya sih dari segi ukuran saya lebih senang pakai yang seri 5 atau seri 8 ini dari dulu. Karena dia relatif kecil gitu. Jadi kalau kita kan pakai 1030 karena kita kan waktu ke luar negeri kita butuh navigasinya segala macam. Petanya biar besar. Petanya biar besar kayak gitu. Ya. Apalagi kalau di sana kan kalau lagi gravelan kan nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, jadi benar-benar gelap segala macam. Jadi kalau layarnya besar itu lebih tenang di kita kayak gitu. Tapi sebenarnya sih untuk harian atau apa saya lebih suka size-nya ini. Jadi saya dari dulu punya 800, 810, 520, punya 2 kali karena yang satu dicuri. 530 ini ya, 530 ini yang saya pinginin sih sebenarnya sekarang. Kebetulan belum ada, cadangan saya masih 520 sekarang. Tapi target saya sebenarnya ini. Nah ini 2 yang kita pakai. Nah ini mungkin Om Ri tadi sudah menjelaskan ini tentang perbandingan kedua ini di video tadi kan ya? Sepintas ya. Nah, kalau dilihat sekilas kan memang benar-benar sama ini ya. Tapi harganya kan selisihnya ya bisa hampir 2 juta kan ya? Kenapa beda? Karena yang 830 itu touchscreen, yang 530 ini pakai tombol. Jadi, nah ini kadang-kadang saya bilang ke teman-teman hati-hati karena kalau beli bekas atau beli dari orang awas dibohongi karena kan kelihatan sama ya. Ini kan ini jelas tuh yang bisa disentuh itu lebih mahal. Ya, kalau lihat kan? Iya betul ya. Benar kan? Ya. Ini kan bisa disentuh. Kosok belai gitu bisa berfungsi. Lebih mahal. Lebih mahal ya. Sorry children ya. Ini Garmin-nya. Nah, sentuh. Jadi karena ini sama, sekali lagi hati-hati kalau beli karena kalau dibandingkan bedanya ada di ini dari samping ya. Yang 530 itu ada tombolnya. Karena yang ini touchscreen, ini yang disayang-sayang Om Ri itu kan ya, yang dibelai-belai. Ya, ini harus ditekan. Ini dari pinggir gini. Jadi kalau kita badan kita nggak enak, ditekan sama dibelai mahal mana? Kalau badan tetap ya yang dibelai itu yang lebih enak. Kok ketawa? Lihat benar tuh. Iya. Aduh sakit ya, kan gitu. Sakit. Iya betul. Jadi yang dibelai ini 830, yang ditekan ini 530 kayak gitu ya. Nah ini selisihnya. Nah, Om Ri kemarin pakai, kita sama-sama terbiasa pakai touchscreen sih. Tapi saya dulu suka pakai 520 walaupun pakai tombol karena kadang-kadang kalau hujan sensitif. Tapi kan sebenarnya bisa dimatiin. Fiturnya bisa dimatiin. Cuman lebih simple segala macam, saya suka touchscreen. Nah kalau Om Ri pilih yang mana? Kalau misalnya untuk kita ini sebelum kita ngomong saran ya, ini untuk kita. Kalau saya yang 530. Yang ditekan. Katanya suka dibelai. Gini Om, kebetulan sepeda saya itu sudah pakai DI2. Jadi kalau kita tuh di atas sepeda itu kan kalau dulu kalau touchscreen itu kan gini kan sambil noel gitu tuh. Tapi nggak ada yang marah walaupun ditol berapa kali gitu kan nggak marah. Nah sekarang tuh sering kali kalau touchscreen itu kan noel, tapi kalau hujan kan harus di lock screen. Mintanya kan sekarang saya pakai shifter ini sudah. Jadi bisa di situ. Bisa di shifter. Nah, kebetulan 2 ini benar-benar bedanya kan cuman di sentuhannya saja. Walaupun dia itu pakai tombol, tapi dengan dia itu ini kan terkoneksi juga. Terkoneksi dengan baik. Jadi saya tidak perlu
Noel. Ya Noel dia lagi gitu loh. Saya cukup. Dan kamu dari juga sekian- sudah punya 1030, jadi ngapain punya touchscreen lagi kan itu ya? Ya. Kalau sudah ada yang besar bisa dibelai, ngapain yang kecil dibelai kan kayak gitu ya? Ya. Ya, jadi Ya. jadi saya juga sama. Karena tapi bukan karena karena saya sudah punya 1030, jadi ini cadangan saya. Dan saya lebih, ini terus terang Garmin ya, saya lebih pengen beli yang kecil 2 ini daripada yang 1040 yang baru itu. Kenapa? Itu kan solar ya, itu luar biasa itu. Maksudnya bisa awet berhari-hari, tapi kita kan jarang goes bolang-bolang gitu. Oh enggak, kalau saya kepengen sih. Om. Pengen yang itu. Ya. Ya, tapi itu kan bukan untuk yang itu untuk yang benar-benar Ya. pemakai hardcore ya kayak gitu ya. Wah, itu kamu belai berhari-hari aman itu ya. Sampai lecet malah. Lecet ya. Nah, tapi ya dalam hal ini saya sih pengennya sih memang 530. Karena ya supaya beda aja tuh ya. Kamu juga pengen 530, aku juga pengen Ya. 530. Jadi ya satu sebagai cadangan, dan kebetulan kan kalau kita goes harian kan kita tahu rutenya, kita tahu beloknya di mana, makannya di mana, segmennya di mana segala macam. Jadi relatif jarang Noel kan ya, karena kita sudah tahu. Tapi kalau memang untuk jauh-jauhan, memang touchscreen ini penting. Kadang-kadang kalau nyari peta itu lebih gampang. Ya Lebih sebenarnya gampang kan pakai itu. banyak halaman. Banyak halaman itu kan yang sebetulnya sangat informatif. Seperti kelompok kita ini kan tidak membiasakan diri mendownload GPX rute yang akan disepedai mingguan. Ya. Yang di-download itu cuman biasanya rute event. Ya. Nah, padahal sebetulnya di rute yang sehari-hari pun kalau kita download itu kan bisa lebih prepare. Ya. Misalnya jalan di depan itu seperti apa, Ya. tahu-tahu belok apa enggak, Ya. gradiennya ada naiknya atau ada turunannya. Di depan sana itu sebetulnya turun atau naik, itu kan ada. Itu kan sebetulnya membuat pesepeda itu lebih siap ya akan rute yang di depan. Jadi kalau kita itu mungkin ikut ride di tempat lain, itu ada baiknya minta route-nya. GPX ya. Ini kalau GPX-nya. ikut event maksudnya kan ya. Loh, enggak, kalau kita ride Hari-hari biasa ya? aja. Iya. Misalnya Anda diajak ke suatu tempat yang enggak pernah ke situ. Itu kan lebih prepare. Karena misalnya seperti tadi yang Anda bilang, yang lokal di situ hafal. Nggak, maksudnya kalau hari-harian kan kita tahu rutenya kayak gitu. Ini Ya. kalau misalnya ada rute baru untuk hari apa, misalnya grup kita Ya. pengen kita nyoba ke sana yuk gitu Ya, ya. betul. Kan sama-sama peta buta kan. Ya, Tapi betul. dengan ini kan apalagi di map bisa di create route, kemudian bisa di-upload ke sini, Ya. itu bisa jadi panduan kayak gitu. Betul. Jadi Nah, kita kan- jadi nggak ada lagi dibohongi. Wah, bahaya juga nggak bisa dibohongi itu. Ya paling enggak kan tahu kemana dia harus pulang, lewatnya kemana, ya kan? Dan juga kalau menurut saya yang lebih penting itu ada kesiapan menghadapi rute, bukan untuk masalah ditinggal atau apa, bukan itu nomor sekian ya, tapi keamanan. Misalnya gini, ada tempat di mana yang tiba-tiba jojok turun, Ya. kan kalau ada yang di sebelahnya, hati-hati, depan ini nanti turunannya tajam. Ya, Tajam itu berapa ya? ya tajam itu berapa? Ya. Kalau yang sudah biasa, alah cuman gini sudah Ya. badannya sudah biasa. Tapi kalau orang nggak biasa kan, terus ngeremnya kenemenan, terus selip. Jadi dia bisa prepare dulu. Nah, prepare dulu kan lihat kok gradiennya tahu-tahu gini Ya. miring. Wah ini tajam. Atau belokannya kelihatannya ke kiri ternyata nanti kan kelihatan kalau itu ternyata hairpin. Jadi jangan terlalu ngebut ketika turunan seperti itu. Lebih prepare rutenya supaya untuk keselamatan, bukan untuk ya kalau ditinggal itu ya mungkin pakai handphone sekarang masih bisa. Enggak, katanya pendengar pemirsa kita tuh ada GPS lain gitu kalau misalnya namanya gunakan penduduk setempat. Oh, gunakan penduduk setempat. Ya, GPS. ya. Itu bukan dari saya, itu ada komen yang saya baca. Mereka di- ngontaknya pakai micet berarti. Loh. Loh enggak kan saya tanya loh. Kan yang Wah, itu pasti di sekeliling kita itu Nah, ya. ya makanya kan micet itu untuk sekeliling Mbak ya. Tapi kok fotonya kok lain-lain gitu loh. Ya terus kamu buka petanya kok jupe-jupe semua gimana? Belum ada. Oke. Cupenya paesan. Ya.
Jadi itu tadi kalau buat memang harga kalau pemula saya yakin harga pasti jadi pertimbangan ya kan. Ya. Karena harga retailnya ini saya sebut aja ya misalnya 830 ini tanpa bundling hanya unit itu sekitar 6,7 juta. Kalau yang 530 ini 5 juta. Jadi selisihnya 1,7. Jadi antara belayan dan tekanan itu selisihnya 1,7. Ya. Apakah worth it? Kalau Anda memang hanya beli satu, menurut saya ambil yang touchscreen. Mungkin selisih 1,7 itu Ya. menurut saya mungkin agak worth it. Kenapa? Karena kalau Anda nanti menggunakan ini untuk rute-rute jauh-jauhan atau pergi ke kota-kota atau ke tempat-tempat yang Anda nggak familiar, menggunakan mappingnya lebih gampang kalau itu touchscreen. Ya. Jadi misalnya bisa digeser-geser mapnya, jadi kita bisa tahu Ya. jalan depan gimana. Kalau pakai tombol kan lebih sulit gitu. Jadi Bisa harus di skalanya itu bisa dikecilkan, dibesarkan misalkan di itu mapnya. kalau pakai touchscreen kan. Ya. Jadi sambil jalan pun Anda bisa ngutak-ngutak kayak gitu, Ya. bisa belai-belai kayak gitu. Tapi kalau pakai ini mungkin harus berhenti untuk melihat rute atau jalan dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kalau memang tujuannya nanti serius cycling ingin ya menurut saya minimal yang 830 ya touchscreen. 830. Ya. Tapi kalau memang untuk fungsi simple dan lain-lain Anda relatif mayoritas menggunakan untuk rute-rute yang Anda tahu atau ikut grup terus segala macam yang tidak terlalu menuntut navigasi, ini menurut saya ideal. Nah, kalau saya dulu suka kalau ikut event-event yang jauh-jauh, dulu malah bawa yang tombol malah, yang bukan yang touchscreen. Karena ya Baterai. Nah. waktu itu itu kan baterai. Sekarang kan baterai udah nggak masalah. Kita sekarang kalau ngomong Garmin itu udah nggak ada masalah soal baterai udah. Karena ini aja kalau dulu kan kalau zaman 800 dulu habis setiap goes ngecas kan gitu ya. Ya. Bahkan sampai 520 pun mungkin 2 kali goes harus ngecas kayak gitu. Tapi sekarang ini mungkin saya pakai seminggu 2 minggu mungkin baru ngecas kayak gitu. Irit banget. Jadi sebenarnya dari soal baterai sudah nggak terlalu masalah, udah luar biasa sekarang teknologinya. Jadi ya sekali lagi terserah Anda sih mau bawa yang mana. Tapi kalau Om Re dan saya ya karena sama-sama sudah punya yang touchscreen, kalau saya pengen punya ini sebagai untuk harian dan cadangan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita butuh cadangannya kayak gitu. Nah ini 830, 530. Jadi kalau memang gunakan hanya satu dan untuk tujuan nanti multi ride jauh-jauhan, saran saya pakai yang touchscreen. Investasi selisih harganya cocok ya. Karena katanya Om Re tadi kan kalau bisa dibelai itu lebih mahal ya. Bisa disentuh. Tidak disentuh ya. Nah ini Nanti bisa dicoba kok. Yang itu bisa disentuh. Bisa kan? Lebih mahal. lebih mahal ya. Daripada yang dilihat aja. Yang dilihat aja. Ya. Oke, sekarang kita sudah ngomongin ekosistem Garmin dan 830 versus 530. Ada punya tips-tips ekstra buat berdasarkan pengalaman kita memakai Garmin. Saya sudah memakai Garmin berarti 10 tahun. Ya Sulit dipercaya. harus. Aku tahu kamu sempat pakai merek lain, tapi akhirnya kembali lagi ke Garmin. Ya. Jadi Banyak lagi. banyak lagi. Ya terus apa tips-tips selama 10 tahun ini apa kalau dari Om Re? Data screen-nya itu harus benar-benar apa yang kita perlukan. Jangan sampai, walaupun yang layar sentuh itu bisa diganti on the fly, maksudnya on the road, bisa kita tekan, bisa kita ganti, tapi itu tidak saya sarankan karena melihat pilihan menu segitu banyak juga mengurangi konsentrasi. Tapi paling tidak layar itu, jadi jangan sampai Garmin ini sangat canggih, jadi jangan sampai data yang Anda minta itu sebetulnya ada, tapi tidak tertuang di Cyclocom ini ketika Anda bersepeda. Misalnya aja Anda ngomong, saya nggak tahu kapan harus minum. Ada sebenarnya. Ada fitur itu ya, ngingatkan untuk minum ya. Ada fiturnya. Loh, tapi saya nggak tahu. Ya itu makanya sebaiknya kan kita membaca fitur-fiturnya dari depan sampai belakang ya. Nah, iya ini bisa berperan sebagai pelatih sebenarnya ya. Ya seperti tadi fungsi personal trainernya ada. Ya. Fungsi untuk mengingatkan berapa lama istirahat itu kalau kita selesai goes, dia itu sebetulnya sudah ngomong. Berapa jam istirahatnya? Iya, hari biasanya kan. Nggak ada jam kok kadang-kadang. 17 jam. Tapi masih hitungannya. Ya, kalau Anda
kayak selesai handphone itu kan sudah hari kan. Hari hitungannya ya. Nah, hari kan berapa hari gitu. Misalnya seperti gitu. Jadi sebetulnya sangat-sangat pandai, sangat-sangat informatif. Tapi kebalikannya juga jangan dalam tanda kutip kemaruk, mentang-mentang punya digital semua datanya berusaha dikeluarkan. Misalnya apa-apa data yang nggak perlu gitu. Screen ya bisa Pak. Kalau yang gede itu bisa 10 ya. Ya, jadi akhirnya nanti kayak baca koran gitu loh. Ini apa yang Aja dicari gitu. nggak kebaca. Ya, maksudnya yang penting aja yang buat kita itu penting. Jadi misalnya buat saya kalori itu nggak penting. Mungkin penting penting dibesarkan, tapi tidak penting saya baca di depan, atas sepeda. Tapi ada yang sangat perlu kalori. Supaya apa? Pemakaian kalori itu sama dengan kapan Anda makan. Ya kan? 1000 kalori berhenti kayak gitu ya. Ya, misalnya seperti 500 itu. kalori berhenti. Ya. Atau 100 waktunya ngunyah ini waktu ya di atas sepeda atau apa kan belum tentu. Atau yang seperti Om Asa ini, Om JB senang power, saya lebih senang cadence gitu. Jadi kan tiap Kalau individu pasti beda. Kalau istriku heart rate. Karena punya aneurisma, jadi pernah masalah aneurisma sehingga harus memantau heart rate kayak gitu. Jadi yang dibesarkan yang mana? Kalau Om Rip di screen pertama, screen kedua, ketiga itu kan bisa diisi macam-macam ya, terserah Anda. Tapi yang paling utama kan screen pertama ya. Jadi kalau Garmin, kalau kita jalan kan ada screen pertama. Screen pertamamu apa? Ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sama 7. 7. Sama 7. Ya. Paling atasmu apa? Kalau 7 kan berarti 3, 4. Paling atasmu apa? Kalau pas power meter, paling atas kiri itu power, kanan itu cadence. Enggak dong, kalau 7 kan tuh 2, 3. Oh ini ya. 1, 2, yang 3. ini Iya. enggak. Ini beda, ini lebih kecil-kecil ya. Kalau saya itu yang kecilnya 2 di atas, gede, kecil-kecil 4. Oh, kamu suka yang itu? Ya. Jadi yang kecil di atas apa? Ya itu tadi. Power, Kiri, cadence, speed yang paling gede. Terus gradient, Ya. terus jam, apa ya waktu itu ya sebelah kiri sini. Heart rate. Saya sudah lama nggak pakai heart rate. Heart rate itu kan agak tinggi kalau ada yang ketinggalan biasanya. Total elevation gain. Bukan yang seperti itu. Gradient, sini jam, distance. Oh, distance ya. Oh iya, distance penting banget ya. Distance ya itu. Apalagi? Dan saya lupa yang satunya itu Pak. Antara average speed atau apa gitu yang di sebelah kiri itu. Aku juga 7, tapi aku suka setting besar, 4 kecil di bawah. Oh. Besar paling atas saya speed. Ya. Nomor 2 power. Ya. Nomor 3 cadence. Ya. Jadi 3 itu yang paling penting buat saya. Power berapa, speed berapa, powernya berapa, kemudian cadence berapa. Itu kan yang paling pentingnya. Makanya perlu power meter karena cadence dan power kan satu alat ya kayak gitu. Kemudian 4 yang di bawah itu yang kanan 2 itu heart rate dan jam. Yang kiri itu distance dan gradient. Karena gradient buat saya penting kalau kita nanjak ini berapa persen sih kok powerku nambah kayak gitu. Jadi tapi kayak misalnya kalori itu kan buat Anda. Ya itu di tempat yang kalau gradient saya itu adalah penunjuk atau benchmark di mana ya ini wajar saya untuk turun dan berlaku sopan. Iya kan gradient tuh penunjuk berapa iya, persen. Makanya Kalau Anda kan Anda kan powernya keluar. Ya ini sudah wajar lah. Kalau saya copot klit terus turun ya sudah wajar lah. Jadi saya nyurung aja gitu. Karena sudah terlalu tinggi gitu loh. Ya itu yang saya pakai. Tiap orang beda-beda. Nah, tapi tips saya Om ya untuk kayak gitu. Pastikan Anda nyeting sendiri itu Garmin. Jadi luangkan waktu untuk main-main itu. Terserah mau di toilet atau di mana, luangkan untuk main-main itu. Karena mohon maaf ini ya, kebanyakan orang ketika beli Garmin disettingkan toko atau orang lain. Sehingga kalau ada apa-apa dia nggak tahu cara makainya. Yang agak sulit itu kayak punyanya Pak Tony kapan hari itu. Kenapa? Tergantikan bahasanya. Jadi bahasa Belanda. Waduh. Terus, saya pernah tergantikan bahasa huruf Thailand. Pernah dulu. Dan itu harus
sedangkan saya mau ganti language. Ya. Nah, language itu hurufnya apa? Ya, jadi, seperti itu. jadi saya harus cari Garmin teman yang sama. Ya. Kemudian saya tarik, klik yang ini, ini language, ini language, baru saya klik lagi di situ baru itu. Kalau masih bahasa kan masih pakai alfabet masih nggak apa-apa. Saya terganti Itu aja Thailand. sudah bingung terus akhirnya karena waktu itu Om Detmar juga ikut. Iya. Oh, dia Ya. bisa bahasa Belanda ya. Ya, dia nyari Om Detmar. Tapi kalau huruf Thailand tuh repot ya. Repot kan? Ya. Saya tahu saya harus ganti language, cuman yang language ini yang mana? Jangankan itu, sistem itu yang mana? Kalau kembali dari nol ya, sistem itu yang mana? Itu Kita yang kan enggak belajar bahasa prak. bahasanya Lisa. ya, jadi pastikan Anda nyeting sendiri itu dan tahu cara mindahnya kalau ada apa-apa. Kemudian kalau kadang-kadang kan kalau kita lupa matikan touchscreen-nya, kemudian ketetesan air dia gelap, itu kan tandanya dia siap ditukar kan isinya. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sengaja kepencet itu kepindah loh kok hilang itunya. Itu kita pastikan harus familiar dengan fitur-fitur itu karena kalau enggak nanti ya buat apa Anda punya Garmin gitu. Ya itu sama kayak Anda beli 1040 hanya udah dipakai untuk ngopi kan kayak gitu kan ya. Karena saya tahu tuh banyak yang beli 1040 karena ini yang paling bergengsi, yang paling mahal. Nah, sabar. Itu 1040 itu dibeli selain fitur, sekarang itu juga ada masalah ukuran. Gede. Ya, karena kan yang 1030. beli 1040 ini kan harganya jelas lebih tinggi. Ya, Yang beli orangnya lebih mapan. ya, Umurnya lebih berumur. ya. Matanya kalah. Ya kan, matanya kalah gitu tuh. Dan mulai pikun lupa ngecas ya. Kan ya terus kan enggak mungkin sebenarnya saya ganti kacamata baca saya dulu. Kan selak jatuh ya kan. Ini padahal Loh, sudah itu yang kan kita kacamata pakai sepeda. 1030 kan itu juga kayak gitu. Siapa? Ya kita. Masa saya enggak loh, saya gara-gara peta loh. Ya petanya besar. Ya sih. Besar aja nyasar, Besar aja nyasar. apalagi kecil. Jadi ya pastikan Anda upayakan nyeting sendirilah kayak gitu. Jadi kan ya itu istriku juga gitu kan karena yang nyeting aku sehingga kadang-kadang loh ini kok hilang anunya, kadang-kadang kan kepencet nggak sengaja Ya. kayak gitu-gitu. Itu lupa matiin touchscreen ditaruh di kantong. Ya. Kemudian ketika makan dicopot dikantongnya keluar loh kok berubah semua screen-nya kan kadang-kadang terjadi kayak gitu. Jadi ya salah tekan. Jadi biasakan dengan itu. Terus itu yang soal GPS-nya. Kalau soal power meter, saya kebetulan contoh baterai. Memang untuk Garmin Rail ini udah disarankan pakai baterai yang jadi satu. Jadi masing-masing ini menggunakan dua baterai di dalam sini. Ini kalau dibuka itu baterainya di dalam sini. Itu biasanya menggunakan LR44 ya, yang maaf ya nggak kelihatan. Tapi baterai kunci kecil ini ya. Kecil ini 2 peran. Tapi untuk Rail ini udah disarankan pakai baterai yang 13N ini yang jadi yang kayak baterai kecil ini ditumpuk jadi satu gitu. Karena itu lebih stabil dan pengalaman saya sejak pakai Vector sudah pakai yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau dua baterai dikawinkan gini, kalau sepedaan itu kan kena getaran terus kan. Hamil loh. Enggak. Katanya kawin. Kan biasanya habis itu kan Jadi kalau kena getaran terus dia terjadi friksi gesekan. Jadi itu kadang-kadang menimbulin masalah entah itu ke data, data yang dikirimkan dan lain-lain, atau bikin korosi terhadap baterainya. Jadi mempengaruhi umur dan lain-lain kayak gitu. Nah, karena ini kan dia bergerak terus. Gerak terus dan goncangan terus goncangan terus. Jadi kalau pakai yang ini maaf ini kebetulan yang saya bawa yang Duracell tapi Energizer juga ada yang 13N ini. Jadi dia lebih tebal jadi cukup 1 di per pedal. Jadi kalau pakai yang LR44 atau apa ini 2 per pedal. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa nemu ini 2 bisa, tapi saya sarankan pakai ini. Memang lebih mahal jatuhnya. Cuman lebih stabil dan umur baterainya sih klaimnya 120 jam. Cuman saya nggak, kadang-kadang kalau kita taruh diputar seret kan nyala dia kayak gitu. Jadi saya belum pernah pakai 120 jam nonstop, tapi ya cuman saya senggol aja bangun ini Om ya. Bangun diputar kan. Ya. Nah, apalagi dibelah ya. Ya. Jadi itu Ya. jadi akhirnya tapi kalau ikut event kayak Unbound gitu, saya pasti ganti baru karena supaya nyala terus. Menenangkan hati. Ya. Itu aja. Jadi itu kalau tips. Om Ri ada tips tambahan mungkin untuk? Ya tadi sudah saya sebutkan soal data screen itu
soal layarnya di lock kalau hujan lagi ya. Oh, satu lagi. Ini kebetulan Om Rey kemarin saya rasa nggak pakai ya. Ini ada tempat talinya ya. Oh iya. Nah, tali. Ya, ini dapat tali, kalau beli pasti dapat tali karet, dimasukkan sini lah. Jadi ketika dipasang di handlebar, talinya dikaitkan di handlebar. Ya. Itu Anda percayalah, itu luar biasa penting. Kamu enggak ya? Gitu. Gitu kan ya? Gitu. Itu luar biasa penting. Kenapa? Saya pernah pengalaman, kadang-kadang bukan kupingnya ini yang patah, kadang kuping mountnya yang patah. Nah. Sehingga Garminnya lompat. Gitu. Saya kehilangan satu Garmin 1000. Garmin 1000 itu pendahulunya 1030, gara-gara itu. Jadi kena jalan Indonesia kan unbound semua kan ya. Duak gitu. Terus kemudian mountingnya pecah, lompat, prak, nggak bisa dipakai. Jadi pecah, maksudnya kalah sama aspal kan pasti kan. Jadi pengalaman itu di tali. Sama ada cerita teman-teman juga yang waktu rame-rame soal begal dan pencurian segala macam, ini kan gampang banget. Punya saya pernah dicuri di parkir, kemudian ada orang ngambil karena sangat gampang. Minimal kalau di tali agak lebih sulit, dia harus lebih effort untuk membukanya. Dan kadang-kadang kalau sudah nyolong itu kan udah kaget kok ada talinya. Kok ada talinya gitu. Terus dia mungkin panik atau apa lagi. Jadi ada tempat talinya di bawah ini. Dapat talinya dari Garmin, pasangkan. Itu percayalah itu sangat penting. Dan juga seringkali bukan sering ya. Kadang-kadang namanya bar mount. Namanya pangkon Garmin di handlebar ini. Yang kait ke sini ya. Itu kan kalau kita kan tidak selalu ngecek, sering juga kena getaran, itu gampang. Kadang-kadang pas lepas itu seringkali terjadi ketika di jalan. Nah, jadi kalau itu tadi ada talinya, si Garmin ini juga tidak jangan sampai Garmin ini menjadikan kita lengah di jalan karena dia mau jatuh terus kita panik mencoba menyelamatkan itu setirnya nanti balok terus jatuh seperti itu. Waktu Garmin 1000 saya itu kan lumayan besar, Garmin 1000 itu kan, sama kayak 1030 sekarang. Waktu itu lompat, saya agak bersyukur adalah itu lompatnya langsung jauh. Saya bisa bayangin kalau itu jatuhnya ke bawah, kemudian masuk ke wheelset, ke ruji atau apa kan nyantol lalu kita bisa. Karena 1000 itu cukup gede, ada kemungkinan dia nyantol di fork itu juga tinggi. Gede, kan bahaya. Jadi kalau yang beli Garmin, Anda dapat tali, gunakan tali itu. Percayalah itu paling simpel tapi sangat berguna. Itu ya, Om Rey ya. Jadi sekali lagi ini review tips santai berdasarkan pengalaman kita menggunakan Garmin. Oh ya, satu lagi Om. Itu bisa untuk ngecek kalau kita mau berangkat, bisa digunakan untuk ngecek perlengkapan. Misalnya Kak dia itu, baterainya itu berapa persen. Seperti Anda suka pakai power meter, baterainya berapa persen. Lampu bisa dicek, radarnya ini juga bisa cek. Jadi kesehatan atau persiapan si sepeda ini bisa lebih dicek karena adanya si Garmin ini. Jadi ya itu dari kami, mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan atau pengalaman kita yang mungkin kurang pas dan lain-lain, tapi ya intinya 10 tahun terakhir ini saya goes pasti pakai Garmin. Nggak pakai Garmin cuma waktu dicuri itu aja. Pulangnya nggak pakai Garmin itu aja. Itu yang saya dari kami. Jadi terima kasih. Dan Garmin saya yakin akan terus tertantang ketika makin banyak kompetisi kan. Karena sebagai pionir dia punya dan market leader itu pasti punya tanggung jawab lebih untuk mengembangkan industrinya kayak inovasinya. Jadi ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Makasih Om Rey mau jadi guinea pig yang muter-muter pakai 830 dan 530. Dan semoga bermanfaat khususnya buat yang belum pengalaman. Jadi ya sampai ketemu di berikutnya. Terima kasih.